Endar tadi itu ada proses yang nggak jelas. Anda sangat naif kalau Anda bilang ini tidak ada kaitan dengan pencapresan. Ketakutan-ketakutan itu hadir dan ada bagi lawan politik Anies. Pak Anies kalau tidak dihentikan katanya oleh kekuasaan ini bisa menang. Itu kan abuse of power sebenarnya itu kan. Kalau mempidanakan orang dengan bukti-bukti yang kurang, itu peristiwa pidana juga dong. Jangan bikin lagi teori-teori yang memungkinkan bahwa kita bisa menang dengan cara-cara seperti yang dilakukan Trump. Kalau masuk penjara loh, masuk penjara luntar. Yang maju Pilpres 2024 itu ya semuanya all president man, all woman gitu. Ini ujian besar bagi seorang Bapak Presiden. Ya harapan kami Pak Joko Widodo bisa mengikutilah jejak langkah. Kalau nggak mau mengikuti jejak langkah Pak SBY, ikutilah jejak langkah Bu Megawati ya kan, yang sukses melaksanakan pemilu 2004. Muldoko dan teman-teman ini bisa mengguncang loh. Ini mengguncang demokrasi kita. Nah ini berbahaya ini. Sengaja dibuat kacau sehingga pemilu ditunda. Nampaknya ternyata adalah siapa kan begitu. Kita nggak boleh diam. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kembali kita bertemu di kanal YouTube medcom.id dalam program Crosscheck, masih bersama saya Indra Maulana. Ya, pekan ini kita bicara soal dinamika politik yang kembali memanas di tanah air ini karena diwarnai dengan memanasnya kembali upaya perebutan Partai Demokrat. Pihak dari Muldoko yang juga merupakan Kepala Kantor Staf Presiden mengklaim mengajukan PK dengan 4 novum atau bukti baru. Nah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut upaya kudeta terhadap Partai Demokrat ini yang secara terus-menerus dilakukan adalah sama dengan tindakan pembegalan. Nah, muncul kemudian dugaan dan juga pertanyaan, benarkah upaya yang dilakukan Muldoko yang notabene merupakan orang dalam lingkar istana ini juga merupakan bagian dari skenario besar dalam menjegal salah satu nama kandidat calon presiden, karena tanpa Partai Demokrat, koalisi yang mengusung salah satu nama kandidat capres itu tidak akan bisa maju. Ini kemudian agak melebar sedikit, dugaan kembali juga menyeruak, makin menyeruak dan memunculkan tanya ketika di tempat lain muncul isu tak sedap di balik pencopotan Brigjen Endar Priantoro yang merupakan Direktur Penyelidikan di KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Endar adalah orang yang menyatakan tidak ditemukannya unsur pidana dalam masalah Formula E. Kita tahu bahwa soal Formula E ini mengacu ke nama yang juga merupakan salah satu kandidat calon presiden yang sama dengan yang sekarang ini diusulkan oleh Partai Demokrat. Kita akan coba ulas hal ini dengan beberapa narasumber. Kita sudah bergabung bersama Bang Ujang Komarudin, pengamat politik. Selamat pagi, salam sehat Bang Ujang. Selamat pagi Bang Indra Maulana, selamat pagi juga Bang Saud Situmorang. Kita juga bersama Bang Saud Situmorang ya, mantan pimpinan KPK. Nanti kita juga coba semoga bisa bergabung ya Bang Herzaki Putra dari Partai Demokrat. Nah, tapi saya ingin lihat dari perspektif, memang dari perspektif yang muncul dulu ya, dinamika politik yang menghangat tentu dari Bang Ujang Komarudin dulu. Bang Ujang, kita tahu kemudian tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY ya, tiba-tiba menyampaikan kepada pers, menyampaikan kepada publik, ini pihak dari Muldoko masih terus berupaya mencoba untuk mengkudeta Partai Demokrat, sekarang sudah mengajukan PK. Padahal Demokrat sendiri menurut Mas AHY ini menyebutkan bahwa kalau nggak salah sudah beberapa kali ya, 16 kali menang lawan kubu Demokrat secara hukum. Melawan kubu dari Muldoko secara hukum. Jadi sudah menang, sudah selesai. Tapi sekarang memang Muldoko mengajukan. Apakah ini Anda menangkap hanya upaya ingin mengambil Partai Demokrat saja atau memang tujuannya ada yang lebih besar lainnya? Pertanyaan publik kemudian mengacu karena ini sudah mulai umum kan, terlihat Partai Demokrat itu mengusung siapa, berkoalisi dengan siapa. Ada salah satu nama di situ. Melihat background dari kemudian Pak Muldoko sendiri yang merupakan KSP, Kepala Staf Kantor Presiden, artinya orang dalam istana, apakah dugaan-dugaan itu kemudian bisa dibenarkan bahwa itu tujuannya adalah mungkin
menghalangi atau bahasa yang lebih ininya menjegal salah satu nama kandidat calon presiden, Mas Ujang? Ya, pertama saya sudah tahu Bang dari 2019 yang lalu. Jadi Oh. saya ketika itu menjadi narasumber dengan salah satu anak buahnya Pak Muldoko di Kepala Staf Kepresidenan. Ya bisik-bisik katanya Pak Muldoko mau jadi calon presiden ketika itu. Oh, Ya oke. maka di tengah jalan saya sudah bisa menganalisa ya akan mengkudeta kan. Siapa yang dikudeta? Ternyata harus ambil alih parpol. Maka yang jadi korban ketika itu rame-rame yaitu Partai Demokrat. Oke. Itu satu langkah. Nah, yang menjadi pertanyaan Bang Indra ini langkah kedua. Langkah Oh. kedua artinya kalau sudah mulai pilpres, peluang Muldoko juga sulit untuk jadi capres cawapres lah katakan seperti itu. Maka bukan lagi kepada keinginan menjadi capres cawapres, tetapi bagaimana keinginan mengganggu, ya, memecah belah, gitu ya. Ya memang apa namanya partai koalisi yang bukan apa ya yang bukan apa ya, yang bukan pemikirannya sama dengan kelompok istana kalau saya katakan seperti itu. Oleh karena itu ya bukan hanya Demokrat ini nanti yang akan dipecah belah, bukan hanya akan diambil alih, tapi nanti ada Nasdem, PKS juga akan diganggu. Jadi yang partai-partai yang ada di koalisi perubahan untuk persatuan itu ya harus kencangkan ikat pinggang gitu. Kalau enggak ya apa namanya pasti akan dibombardir. Nah, pengajuan PK itu salah satu cara untuk membombardir ya, mengacak-acak, memecah belah Partai Demokrat termasuk koalisi perubahan ya dengan caranya harapannya menang di PK itu. Kan sulit. Saya tidak tahu hukum ya, Bang Saud nanti yang akan menjelaskan. Tapi kalau konstruksi hukum kita ini kan mohon maaf ya, tolong saya dikoreksi Bang Saud gitu. Masih banyak permainan. Artinya Pak AHY sudah mengatakan 16 kali menang gitu ya dalam menghadapi kubu Muldoko. Tapi kalau di ujung PK-nya kalah kan menjadi persoalan. Menjadi kegagalan bagi Partai Demokrat dan Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan. Kan ini yang sedang dicari, diakal-akali untuk tadi agar Anies tidak bisa menjadi capres di 2024. Jadi segala macam cara akan dilakukan ya untuk tadi menggagalkan Anies sebagai capres itu. Dan ini sudah saya baca sejak 2019. Jadi kalau ada apa namanya indikasi ya, kalau bukan hanya indikasi ya, sudah nyata-nyata lah ada pengkudetaan secara nyata gitu ya oleh kubu Muldoko, itu bagian daripada tadi step yang kedua itu. Step di mana ya terkait dengan penggagalan Anies Baswedan sebagai capres. Saya melihat arahnya ke sana kok. Loh, nggak ada hujan, nggak ada angin gitu ya. Apa namanya? Secara hukum juga kalau rasional itu mestinya Pak AHY lagi yang menang di PK kan begitu. Walaupun saya awam secara hukum. Tetapi kalau sudah campur aduk dengan politik, kan itu yang bahaya. Tahu-tahu kalau ini yang menjadi persoalan kita ya, hukum, mohon maaf ya, mestinya paralel dengan apa namanya demokrasi dengan politik. Kalau hukumnya tidak paralel dengan penguatan demokrasi atau penguatan dengan politik, maka yang terjadi apa? Ya akan terjadi adalah ya demokrasi akan hancur. Oleh karena itu nanti infrastruktur hukum gitu, penegak hukum akan digunakan sebagai alat politik untuk apa? Untuk menyandra pihak lain. Untuk apa? Untuk mengerjai pihak oposisi gitu. Untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang yang tidak sepakat dengan kelompoknya. Kan ini yang terjadi di kita. Oleh karena itu untuk membangun negeri yang sehat ya, dalam konteks membangun demokrasi yang bermartabat, yang sehat, ya hukum harus betul-betul berjuang untuk hukum itu sendiri. Untuk kepentingan tertentu. Oke, Bang Ujang tadi kan sebenarnya adalah dugaan dan pertanyaan yang menyeruak kan ketika kita lihat sudah lama nggak ada informasi ini dan soal Demokrat itu sudah tidak ada masalah lagi kan, sudah lama nggak kita dengar ini. Memang kemudian tiba-tiba diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY ada ini. Mungkin Bang Herzaki sudah bergabung sama kita bisa cerita. Ini kan cerita tentang kudeta, pembegalan ini sudah lama tidur ya. Apakah ini memang juga mengejutkan ketika muncul ada upaya-upaya lanjutan kudeta melalui pengajuan PK itu, Mas Herzaki? Ya, terima kasih Mas Indra. Kalau dari kami tentu saja sejak awal sudah berupaya mengantisipasi karena sudah sempat dengar memangnya di akhir tahun lalu bahwa
Katanya sudah ada nih surat kuasa atau informasi lah katanya. Ya, kita dengar aja informasi, ada kemungkinan katanya akan mengajukan PK, itu satu. Tapi kalau dari kami kan terus memantau, karena kalau informasi aja itu kan masih des-desus ya. Ya. Nah, tapi kemudian ternyata ketika kami tanggal 2 Maret itu secara resmi mengajukan Mas Anies Baswedan, mendeklarasikan, Ya. ya, mendeklarasikan secara resmi ya Mas Anies Baswedan sebagai baca pres dari Partai Demokrat, dan karena itu berarti semua partai di koalisi perubahan ya kembali lagi kita tegaskan, dan itu secara hukumnya juga sah di internal kami. Ya. Ya. Mendadak kok tahu-tahu tanggal 3 itu ada pengajuan PK. Kami tahunya bukan di tanggal 3, kami tahunya di tanggal 8. Tanggal 8 itu jadi ada surat dari PT UN Jakarta yang mengirimkan kepada kami surat pemberitahuan dan penyerahan memori PK KSP Muldoko. Ya, itu kan ya memang sesuai hukumnya seperti itu ya. Jadi kalau ada pengajuan PK, kami mendapatkan surat gitu, informasi dari Petun bahwa ada pengajuan PK di tanggal 3 Maret. Ya kalau dari kami juga melihatnya ini ada apa ini kan, ada apa ya konteksnya, apalagi nih triggernya apa gitu. Apalagi ternyata di surat kuasa itu sempat kami cermati, tapi masih kami dalami kembali ya terkait dengan masalah surat kuasa Muldoko itu kan. Kan Pak Muldoko kemarin bilang tidak tahu sama sekali katanya. Tapi pengajuan PK ini adalah berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Pak Muldoko kepada kuasa hukumnya. Nah, itu legal ya? Itu sah berarti ya? Maksudnya itu sah dong. Nggak mungkin nggak tahu harusnya Pak Muldoko maksudnya. Jadi pertanyaan besar kami ini, Pak Muldoko ini ya, kalau mengaku benar-benar tidak tahu, ya berarti kuasa hukumnya memasukkan tanda tangan Pak Muldoko. Nah kan itu pertanyaannya. Masalahkan secara hukum dong ya, gitu maksudnya ya. Termasalahkan dong secara hukum. Kalau benar, memang dipalsukan. Tapi kalau didiamkan saja kan berarti ini tidak dipalsukan gitu. Tapi pura-pura ini jangan-jangan taktik kayak dulu lagi nih. Atau yang kedua, mohon maaf. Atau jangan Pak Muldoko menuduh nih Petun Jakarta ini. Menuduh Petun Jakarta yang mengirimkan kepada kami surat pemberitahuan ada PK nih dari Muldoko nih. Ya kan, Anda harus mengirimkan kontra memori kan atau jawaban lah gitu kan. Sebagai pihak terkait tergugat kan begitu. Nah, terkait intervensi ya kan. Nah, ini kan jadi siapa nih yang Pak Muldoko tuduh ini? Yang bilang bohong ini? Ini kuasa hukumnya memasukkan tanda tangannya atau Petun Jakarta yang mengirimkan surat ke kami ini yang berbohong. Nah, tolong Pak Muldoko harus jawab dong ini. Tapi kalau kami ya hanya ingin menyampaikan bahwa ini Pak Muldoko ini kelakuannya sama ya. Jangan suka ngibul lah. Mohon maaf disampaikan. Ini apakah ini trik lama lagi yang digunakan waktu itu ya? Ketika bulan Februari 2021 bilang hanya ngopi-ngopi katanya. Ketemu kader Demokrat, nggak ada urusan yang lain. Padahal kader-kader Demokrat yang diajak ngopi-ngopi itu bersaksi di bawah sumpah buat BAP ke kami, datang di situ ditawarkan apa? Diminta apa, diajak apa gitu kan. Nah, akhirnya kan terbukti 5 Maret ada KLB, beliau dengan gagah berani, saya adalah ketua Demokrat yang baru, meskipun kita nggak tahu KLB itu yang hadir siapa. Ya kan, bukan pemilik suara, Pak Muldoko kita nggak tahu kapan punya KTA. Ini kan lucu gitu kan. Nah ini, tapi ya udahlah, ini yang kami lihat bahwa bagaimanapun segala daya upaya akan dilakukan. Ya kan. Ada kekonyolan demi kekonyolan yang bagi kami sudah tidak masuk akal. Kenapa? Bahayanya apa ya? Kita triggernya tahu kok Petun, mohon maaf. Ya. PN Jakpus kemarin mendadak mengadili sesuatu yang bukan kompetensinya dari Prima ini, Partai Prima. Lalu ada masuk lagi nih yang kemarin Toto bilang katanya menunda pemilu 2 tahun meskipun tidak masuk akal dan tidak ada sanksi apa-apa. Berarti kan ada pembiaran nih, mohon maaf ya kalau kami. Lalu sekarang masuk lagi nih dari partai lain nih yang tidak berhasil juga lolos sebagai peserta pemilu, sama ke PN Jakpus juga. Modelnya kayak Prima itu ya berarti ya? Iya sama kayak Prima, ini kami cermati ada nih gitu loh. Kita kan ada tim hukum juga kan yang mencermati berbagai hal yang misalnya menjadi krusial ya, yang potensi masalah lah gitu. Mas Herzaki, saya kembali ke soal apa namanya pengajuan PK itu ya. Ini apa namanya bacaan publik yang awam mengikuti. Oh dulu rame, seperti ulasan Mas Ujang juga tadi ya. Dulu rame mau ngambil Partai Demokrat. Ya kan, melalui jalur hukum dan kemudian KLB dan lain sebagainya. Tapi kan dimenangkan oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya. Maksudnya gini pertanyaan, dulu dugaan publik adalah Pak Muldoko ingin masuk ke Partai Demokrat, mengambil alih Partai Demokrat untuk menjadi calon presiden. Nah kemudian Mas Ujang bilang, untuk analisis yang sekarang berarti ini bukan lagi soal Pak Muldoko ingin jadi presiden, tapi ingin mengganggu kandidasi dari salah satu nama capres tadi disebutkan Mas Anies Baswedan begitu ya. Apakah ini pemikiran ini sama di Partai Demokrat? Mas Herzaki mencermati bersama tim yang lain atau Mas AHY bersama tim yang lain itu mencermati seperti ini atau sejak 2016
apa 2019 atau 2000 awal-awal terjadi kekisruhan di Partai Demokrat itu sudah mencermati kenapa ada Pak Muldoko yang notabene orang istana itu memang mau mengambil bukan untuk Pak Muldoko tapi memang untuk mengganggu kandidasi nama tertentu begitu sejak awal, Mas Herzaki. Ya, terima kasih Mas Indra. Karena memang kalau dari kami, bacaan dari kami, hasil diskusi, informasi yang didapat, baik di pengurus tingkat pusat maupun juga teman-teman di daerah ya. Karena kan sebelum kami memutuskan melakukan konferensi pers, Mas Ahaye ini kan juga berdiskusi dengan teman-teman pengurus 38 DPD Ya. tingkat provinsi dan 514 kabupaten kota. Kesimpulannya satu gitu. Bagaimanapun ini adalah upaya ya. Salah satu upaya tujuannya adalah untuk menggagalkan koalisi perubahan, menggagalkan Mas Anies maju sebagai capres. Ini jelas. Karena nanti di tengah jalan, katakanlah tadi kalau berhasil ya, secara hukum yang ajaib ya, yang tidak masuk akal, tidak masuk logika hukum dan logika akal sehat publik ya, Ya. itu ternyata dimenangkan. Karena kalau secara akal sehat, secara fakta hukum, seharusnya kami yang tetap sah gitu. Oke. Ya, itu ujung-ujungnya pasti akan menarik dukungan dari koalisi perubahan dan menarik dukungan dari Anies Baswedan. Ya kita tahu Mas Anies Baswedan bagaimanapun kan saat ini kan menjadi salah satu kandidat terkuat ya, 3 nama yang selalu muncul. Oke. Meskipun pertanyaan besar kami, yang kami bingungnya begini nih, ada apa ya? Takut sekali dengan Mas Anies Baswedan gitu, ya. Takut sekali dengan koalisi perubahan. Toh survei-survei 3 besar kok, ya kan? Nanti kan orang akan mikirnya begini, mohon maaf Pak Bang Ujang dan teman-teman nanti kan, yang udah buat survei setengah mati, susah payah, metodologi ilmiah. Tapi nanti publik mikir, ini Anies nomor 3, kok ini masih susah payah mau gagalin Anies ya melalui Demokrat. Oh. Apa jangan-jangan surveinya bukan nomor 3 nih sebenarnya? Nanti kan ada pikiran-pikiran kayak gitu loh. Ini kan yang kita nggak ingin terjadi, karena kita percaya kok lembaga survei melakukan semua ini dengan baik ya, dengan metodologi yang pas gitu. Tapi karena ada 1-2 hal tadi ya, yang tadi politik merasuki hukum tadi yang dilakukan oleh Muldoko dan teman-teman ini bisa mengguncang loh. Ini mengguncang demokrasi kita. Nah ini berbahaya ini. Ini bukan hanya sekedar Demokrat dan Muldoko atau lagi misalnya katakanlah perubahan melalui status quo ini. Tetapi yang lebih besar lagi adalah ini mengguncang demokrasi kita. Bagaimana nanti akan terjadi kekacauan dalam konteks hukum ya, dalam politik. Apalagi ini Pak Saud lah lebih memahami ya, karena beliau pakarnya ya di bidang hukum. Tapi yang kami cermati seperti ini gitu loh, bahwa ada potensi akan menimbulkan kekacauan gitu. Dan ini kan yang kita tidak inginkan. Atau ini skenario, sengaja dibuat kacau, sehingga pemilu ditunda. Nah ini kan lagi-lagi, ini kan banyak sisi nih. Ya kalau kami melihatnya begini dari Demokrat, kami bersama teman-teman Nasdem, bersama teman-teman PKS sudah komitmen di koalisi perubahan. Dan kami terbuka loh. Ya kan? Silakan ada capres yang lain. Mau siapapun dimajukan, mau koalisi 2, koalisi 1, koalisi besar, koalisi kecil, silakan. Ayo kita bertarung sama-sama dalam kontestasi yang jujur dan adil gitu loh. Janganlah dengan cara-cara, mohon maaf ya. Ada yang bilang cara-cara, aduh saya nggak mau lah bicara. Kalau orang daerah bilangnya cara-cara biadab, saya bilang nggak gitulah. Ini maling ini katanya, enggak lah. Kalau kami bilangnya begal aja lah. Kita sedikit moderasi lah, ya kan? Kita sedikit moderasi ini masih begal lah gitu. Oke. Ya, itu aja. Itu kita dari siap sisi. bertarung. Ya, oke. Tadi maksudnya kalau memang surveinya 3 besar, nomor 3, kok takut-takut gitu maksudnya Mas Herzaki tadi. Oh, dengan cara-cara mau ngambil Partai Demokrat, artinya nanti bisa gagal gitu nanti kandidasinya gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, tapi di luar itu semua, saya coba kesampingkan sedikit ya, yang soal pengambilan Partai Demokrat. Karena di sini ada Pak Saud, mantan pimpinan KPK. Tentu kita tidak mengajak Pak Saud bicara soal Partai Demokrat. Tapi kita bicara begini Pak, karena ada dugaan yang menyeruak juga ke di publik ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul sekarang ini tidak soal bagaimana ada upaya pengambilan Partai Demokrat, tapi di sisi lain kita tahu dari kandidasi salah satu nama memang itu selalu dikaitkan dengan soal Formula E yang sekarang persoalan soal Formula E ini ada di KPK. Kemudian kita tahu bahwa upaya penyelidikan terhadap ini muncul kalau tidak salah dari BPKP menyatakan tidak ada masalah, kemudian dari KPK sendiri dari Direktur Penyelidikan menyatakan ini tidak ada unsur pidana. Nah, yang menariknya di sini Pak Saud, ketika orang yang menyatakan di KPK ini sebagai Direktur Penyelidikan menyatakan tidak ada unsur pidana, sekarang orangnya ini dicopot Pak, dikembalikan ke instansi sebelumnya yaitu di kepolisian. Menjadi pertanyaan saya ke Pak Saud tentu saja adalah soal
bagaimana Pak Saud yang merupakan mantan pimpinan KPK di sana melihat pencopotan seorang Endar Priastoro ini, Pak Saud? Ya, terima kasih Mas Herzaki, terima kasih Pak Ujang dan Mas Indra. Jadi gini ya, eh, kalau kita mau nggak mau kita kembali ke tahun 2012. KPK itu melakukan kajian sampai kemudian kita sangat intens ya ketika 2015 sampai 2019. Intensnya itu 2015 pada saat saya berada di sana. Tapi di 2012 itu sangat banyak kajian-kajian yang kita sebut sebagai politik cerdas berintegritas. Jadi kalau saya minjem istilah Mas Herzaki sekarang ini, berarti ini sekarang ini politiknya itu politik apa itu ya? Politik. Kalau tadi kan Mas Herzaki bilang politik begal. Kalau kita cita-citanya KPK itu politik cerdas berintegritas, Anda tidak berintegritas, mungkin begitulah ya. Yang sedang bermain itu kan begitu ya kan. Kalau cerdas itu kan berarti pintar. Nah, politik cerdas berintegritas itu kita singkat sebagai PCB. Kemarin juga Mas Herzaki mungkin pernah ikut ya di kemarin di bulan berapa kemarin tahun 2022 ini ya. Nah, dari 2012 itu Mas sampai ke 2000 hari ini 2023 itu paling intens itu di 2015. Kita masuk di situ kajian-kajian politik. Loh, kenapa kok KPK ngurusin politik? Yes, lebih dari 300 orang semua udah melakukan bla 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 bla. Dan politik itu di dalam varietas demokrasi, di mana di sana bicara kaderisasi, rekrutmen, terus kemudian egalitarian. Nah, ini yang mau begal-begal ini gimana nih? Kalau kita pakai istilah itu. Egalitariannya, kaderisasi, ujung-ujung nggak pernah ikut di dalam, mau begal-begal. Ya, itu kajian kita 2015 sampai detail kita bagaimana sebenarnya termasuk pendanaan partai politik. Jadi kalau dikatakan pertanyaannya tadi adalah bagaimana akhirnya politik itu dipergunakan, yes, itu menjadi perhatian lembaga anti korupsi dimanapun negara. Karena indeks persepsi korupsi kita yang 34 kemarin itu, which is itu jatuh dari 40 ke 34. Pada zaman SBY dia selalu naik gitu ya, naik terus sampai ke 35, baru naik 36, 37, 38, 39. Undang-undang KPK keluar, anjlok jadi 34, jatuh. Karena itu kan politiknya gonjang-ganjing. Kita tahu undang-undang KPK itu seperti apa. Jadi politik cerdas berintegritas itu, which is itu sangat jauh dilaksanakan oleh pemerintahan yang sekarang ini. Plus pasukan-pasukannya di kiri kanannya gitu ya. Dayang-dayang dan seterusnya. Pre-wheeler, pre-rider. Herzaki tahulah itu dia. Ya kan? Pre-rider, pre-wheeler, penumpang gelap. Semua itu kan ikut di situ semua. Bagaimana kata junjungannya kan gitu ya. Nah, politik cerdas berintegritas yang kita sudah kaji dari tahun 2012 sampai tahun sekarang ini dan terus kita coba arahkan itu sia-sia semua. Padahal di situ sudah jelas kita membahasnya itu detail-detail pembinaan karakter integriti dari partai politik supaya kemudian politik kita ini tidak menjadi gonjang-ganjing seperti sekarang ini. Nah, pertanyaan kembali lagi kalau kita kumpul mosaik-mosaik yang ada sekarang ini, mulai dari Endar, Karyoto, terus kemudian ini lagi begal, terus kemudian yang lain-lain di KPU, itu kan mungkin pertegas kita. Ya saya terpaksa harus maksa bilang Mas Indra, Anda sangat naif kalau Anda bilang ini tidak ada kaitan dengan pencapresan. Kalau lu nggak setuju ini gue tinggal ini pertemuan kan gitu ya. Enggak, ini loh kok Pak Saud jadi maksa gitu? Enggak, ini aku mencoba mempengaruhi orang, jalan pikiran aku kayak begitulah, bahwa kondisi sekarang ini sudah jauh dari cita-cita yang mau kita desain tahun 2012 sampai 2023 ini, bagaimana melaksanakan politik yang cerdas dan berintegritas. Jadi sekali lagi, kalau saya tadi ditanya, pada bagian depan kita bahas apa hari ini politik. Nah ini yang selama ini gue nggak pernah ngomong nih, selalu gue padahal hampir setengah kegiatan saya selama di KPK itu ya begini sebenarnya, bicara ke partai politik, bicara kepada tokoh politik, dan yang menurut saya menyampaikan pesan, please, Anda kalau berpartai, berpartailah dengan cerdas dan berintegritas. Jangan bodoh dan tidak berintegritas gitu loh. Begal-begal partai orang lain. Jadi susah kan kita kalau begini nih. Ya, Pak Saud, saya ingin follow up question ya. Tadi Pak Saud menyebutkan semua yang terjadi akhir-akhir ini termasuk tentang pencopotan Endar, Karyoto, kemudian apa yang terjadi pembegalan di Partai Demokrat, tidak ada kaitannya dengan pencapresan, itu naif tadi kan. Kalau dan orang yang mengatakan tidak ada kaitannya,
tolong baca literatur lagi kan tadi gitu Pak Saud menyampaikan seperti itu. Tapi saya ingin saya tanyakan Pak, proses di dalamnya Pak, sebenarnya bagaimana sih secara legal formalnya pencopotan seorang direktur penyelidikan itu? Tadi kan Pak Saud menyatakan naif nih kalau nggak ada hubungannya pencapresan. Tapi kan ada aturan-aturan yang mengatur itu Pak Saud. Kan nggak bisa kemudian karena memang ini pencopotan itu ada kaitannya atau naif kalau disebut nggak ada pencapresan, nggak ada kaitannya dengan pencapresan, kan nggak bisa juga melanggar aturan-aturan yang ada. Bagaimana Pak Saud, pengalaman Pak Saud di dalam KPK? Jadi kalau dulu ada Perkom tahun 2005 itu ada tiga tahapan ketika orang join di KPK dengan apa namanya perpanjangan ya. Tapi kalau prosesnya, umpamanya kita butuh jaksa nih, butuh penyidik, butuh auditor, kita kirim surat. Ya, berarti ada TikToknya ya. Saya kirim surat ke instansi, Pak, kami butuh sekian orang. Mereka kemudian kirim sesuai dengan keinginan mereka. Ada satu instansi, aku nggak usah nyebut instansinya, dikirim 23, satu orang pun nggak lulus. Pernah. Jadi tesnya sangat ketat. Makanya saya bilang Karyoto dan Endar ini orang pintar, udah lewat tes itu gitu ya kan. Nah, setelah kita kirim surat, mereka kirim, kemudian kita lakukan tes, kemudian tesnya itu sangat detail dan dites oleh orang-orang psikolog profesional, bahkan ada orang EQ-nya di atas 160 ketika itu, tapi nyontek waktu dia ujian kita suruh coret. Kita nggak butuh orang pinter doang, kita perlu orang yang berintegritas. Proses-proses itu. Nah, setelah dia di dalam bekerja, dikasih waktu 4 tahun. Oke, itu Perkom lama, 2005, dikasih 4 tahun, boleh diperpanjang, TikTok lagi, umpamanya kalau kita ke Polri, ngirim surat ke Polri, Pak, nama Ahmad sudah mau selesai, ini gimana, dikembalikan atau diterusin, perpanjang 4 tahun, oke. Setelah itu diperpanjang lagi 2 tahun, kalau dia memang baik, ya. Tapi memang jenjang karirnya dijaga, dia boleh ikut pendidikan supaya dia balik nanti kalau langsung naik pangkat, ya. Bisa gitu ya. Nah, 442 ini ada Perkom lama. Kemarin saya lihat di media perdebatannya di Perkom baru, bahwa Perkom baru tidak seperti itu. Mau Perkom apapun Anda, tapi Anda itu kan harus TikTok sama yang mengirim orang, dan Anda nggak boleh mulangin begitu aja gitu loh. Ini yang saya lihat, saya anggap jauh dari nilai-nilai KPK yang ada, yang 9 nilai di KPK itu yang bisa disebut dari jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, ya kan? Adil nggak kayak gini kan, gitu kan? Dan seterusnya. Kok Anda memulangkan orang yang jelas-jelas KPI-nya baik, bahkan ada 10 kali expose lebih tentang formula, mereka konsisten karena memang itu tidak bisa dipengaruhi karena penyidik itu independen, independen, pimpinan hanya melihat ketika dia paparan. Tapi kita bisa memastikan juga kalau mereka punya konflik of interest, sebenarnya kita bisa, kamu diam dulu, biar yang lain bicara. Ada juga beberapa kadang konflik of interest. Tapi intinya adalah mereka independen. Ketika mereka paparan, menjelaskan kepada pimpinan, ini belum bisa saatnya, kita perlu bukti ini. Oke, kita tunda dulu. Kirim orang lagi ke Inggris, kadang-kadang sampai 6 bulan, setahun. Kayak IKTP itu kan lama ya. Ini Mas Indra, dalam tempo pendek, Anda melakukan presentasi kasus yang sama 10 kali. Anda bisa bayangkan itu gitu loh. Ada kesan dipaksakan dalam kasus tertentu itu berarti ya? Jelas, nah, dialog mereka dengan BPK itu kan sampai BPK-nya geleng-geleng gitu kan, gitu ya. Kalau kita bayangkan dari versi media, ya kan geleng, ini apa ini gitu loh. Padahal biasanya itu dia udah ada bukti-bukti dulu, kemudian mereka menghitung kerugian negaranya berapa kalau dia bicara pasal 2 kan gitu. Jadi sekali lagi kembali ke Endar tadi itu ada proses yang nggak jelas, makanya Endar bilang ini kita uji. Oke, Anda boleh pulangkan orang hari itu juga ketika dia melanggar kode etik. Ya kan, pulangin, nggak perlu tanya-tanya ke sono, kan gitu ya. Tapi ini kan nggak, orangnya form, kinerjanya baik, ya kan. Kemudian tiba-tiba ada upaya kayak begitu, apalagi ini kan TikTok ini sudah dimulai sekitar, kalau nggak salah ada satu media mengatakan sekitar November atau Desember. Yang intinya adalah Kapolri memang mengembalikan dia, masuk surat yang memperkenankan dia untuk bekerja kembali di KPK, tapi kemudian ada surat pengembalian. Jadi saya melihat kalau kita bicara MOU antara kepolisian dan KPK itu kan di situ jelas detail-detailnya. Bagaimana kita bisa melakukan kerjasama baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, jenjang karir dan seterusnya. Ini mereka sudah nggak paham, makanya Kapolri saya mengatakan
Kapolri harus firm di situ, dia nggak boleh berubah, tetap meminta Endar berada di, atau akan muncul masalah baru gitu kan. Persoalannya Mas Indra, kita nggak bisa berharap kepada Dewan Pengawas lagi. Saya sangat skeptik, saya sangat hopeless saya kalau melihat Dewas ini. Karena kan kita sudah tahu kemarin ada seorang pimpinan yang nerima, bahkan itu pidana, cuman pulang begitu aja. Saya khawatir Endar juga kecewa gitu. Nah, oleh sebab itu kita nggak boleh diem. Ini civil society atau wisdom crowd ini kita harus jaga ini. Iya, iya, iya. Kan kalau nggak ini udah. Ya, tadinya saya mau nanya ke sana, Pak. Kalau kan sebaliknya nih, sebenarnya bisa dipulangkan apa kalau melanggar kode etik ya, salah satu pimpinan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya begini, kalau ada upaya untuk memaksakan sebuah soal atau sebuah pelaporan menjadi kasus pidana, itu bukankah pidana tersendiri, Pak? Membuat satu laporan yang tidak ada unsur pidana, dikatakan seperti itu kan, baik itu BPK maupun dari Direktur Penyelidikan KPK Pak Endar sebelum dicopot kan menyatakan ini nggak ada unsur pidana. Tapi kalau ada yang memaksakan ini menjadi pidana, apakah itu sebuah pidana sendiri atau sebuah pelanggaran etik sendiri, Pak? Pak Saud. Oh iya dong, itu kan abuse of power sebenarnya itu kan. Kalau dari kode etik itu udah jelas melanggar etik. Itu melanggar etik sebenarnya. Loh, kode etiknya itu kan jelas, undang-undang KPK, katakanlah saya nggak setuju dengan undang-undang 19 itu, tapi beberapa poin kan di situ jelas. Anda harus berintegriti, menghargai HAM, keterbukaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan nilai-nilai itu nggak dijalanin sama dia. Kan itu prinsip-prinsip asas-asas bekerjanya KPK di dalam undang-undang KPK yang sekarang ini itu semuanya bagus, tapi pelaksanaannya tidak seperti itu. Nah, bagaimana mereka mengimplementasikan kode etik yang mereka buat sendiri kan gitu ya. Kita baru bicara etik, kita belum bicara pidananya. Kalau mempidanakan orang tetap dengan bukti-bukti yang kurang, itu ya peristiwa pidana juga dong. Peristiwa pidana juga ya? Iya dong. Anda mempidanakan saya nggak ada bukti-buktinya gimana itu? Itu sangat common sense kan begitu. Oleh sebab itu makanya kan kenapa penyidik itu selalu di KUHAP dikatakan dia harus independen. Nggak bisa dipengaruhi oleh kekuatan manapun. Pimpinannya melihat even Kapolri nggak bisa mempengaruhi penyidik yang di Polres manapun, gitu, di Polsek manapun. Karena dia independen, dia bicara atas nama undang-undang, kan gitu ya. Nah itu makanya saya katakan ini sudah jauh dari prinsip itu. Nah, jadi sekali lagi kita harus mengingatkan KPK saat ini mereka untuk kembali ke jalan yang benar aja ya kan gitu. Oke, baik, saya kembali ke Bang Ujang nih. Bang Ujang kan sudah tergambar ini kan tadi kan dari Mas Herzaki cerita tentang apa yang terjadi di Partai Demokrat dan tiba-tiba ada serangan baru ini ya kaitannya pasti ke soal kandidasi capres, disebutkan nama Mas Anies Baswedan tadi, upaya untuk ya menghalangi koalisi mengusung Anies Baswedan. Dari sisi pencopotan salah satu direktur penyelidikan di KPK, kemudian ada Pak Endar dan Karyoto tadi disebutkan di situ. Ini aneh kalau tadi saya kutip ya bahasanya Pak Saud Situmorang, ini upaya ada nggak jelas ini upaya pencopotan Endar ini. Artinya terkonfirmasi ada upaya yang dipaksakan terkait soal Formula E. Saya nggak ngomong ini kasus ya, karena kan disebutkan tadi kan tidak ada unsur pidana sejauh ini kan di situ posisinya. Soal Formula ini seolah-olah dipaksakan menjadi sebuah kasus pidana, kan kesimpulannya di situ tadi. Artinya ada upaya ketakutan terhadap nama Anies Baswedan. Nah, kita masuk ke sini sekarang, Bang Ujang. Kenapa harus takut pertanyaannya? Kalau di survei-survei itu kan posisinya ketiga. Ada nama-nama lain yang di posisi 1-2. Ketika dipertarungkan pun kita juga nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Bang Ujang atau Mas Ujang melihatnya kayak apa ini? Upaya terhadap melihat ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu terhadap nama Anies Baswedan ini. Ya, karena pertama Anies capres potensial, Pak. Jangan lupa loh, survei boleh nomor 3. Tetapi kalau nomor 3 itu punya potensi untuk bisa naik, Pak. Jadi akan naik terus. Jadi ketiga itu sekarang. Jadi nanti pas mulai misalkan mendekati pemilihan bisa teratas. Ini yang dikhawatirkan. Bahkan saya beberapa minggu yang lalu dikontak oleh salah satu ketua Ormas ya, teman-teman di Katolik, mengatakan, Pak Ujang kita diskusi. Kebetulan saya sering jadi narasumber di teman-teman di organisasi mereka ya.
mengatakan ke saya, telepon saya, Ujang bisa diskusi. Ini katanya Pak Anies kalau kunjungan ke daerah itu luar biasa, apa nama sambutan dari publik. Ini kalau tidak dihentikan katanya oleh, mohon maaf tanda petik ya, oleh kekuasaan, ini bisa menang. Ingat, ini bisa menang, dia bilang katakan seperti itu. Saya mengikuti betul katanya dari daerah ke daerah. Nah, disitulah sebenarnya ketakutan-ketakutan itu hadir dan ada bagi lawan politik Anies. Kalau Anies menang, saya meyakini, mohon maaf, mereka paranoid sendiri, mereka rezim yang sekarang ini, mereka yang berkuasa saat ini paranoid. Takut-takutnya apa? Kan begini, mohon maaf ya, pemerintah sekarang kan cenderung banyak mengerjai pihak lain juga, Oh ya? mengerjai oposisi gitu kan. Hmm. Kayak dia mengganggu-ganggu apa namanya koalisi orang lain gitu kan. Itu kan proses mengerjai. Tadi misalkan persoalan Formula E dicari-cari kesalahannya gitu kan. Anies Baswedan itu kan proses mengerjai sebenarnya. Ya oleh karena itu ya kalau nanti tidak berkuasa, kalau Anies dianggap menang koalisinya, itu kan akan berbalik. Akan berbalik. Ini yang ketakutan-ketakutan dari mereka. Kalau mereka tidak berkuasa, lalu akan berlindung kepada siapa? Pertama persoalan hukum. Tapi Mas Ujang, coba saya sedikit potong di situ ya. Boleh. Kenapa tiba-tiba takut akan kemenangan Anies? Maksudnya gini, kan ada nama-nama juga yang sangat tinggi nilai surveinya. Dan survei itu tidak satu dua. Apa yang menjadi kekhawatiran di situ? Kecuali dalam surveinya gapnya jauh sekali. Atau hanya didominasi dua nama. Ya kan? Enggak, maksudnya itu untuk masuk ke akal sehat itu agak susah gitu Mas Ujang. Artinya ada apa? Benarkah seperti pertanyaan Mas Herzaki, jangan-jangan surveinya tidak menggambarkan seperti itu gitu Mas Ujang? Ya biasanya begini Pak, survei itu ada dua. Oke. Ada dua. Pertama ada yang dipublikasi, ada yang dipublikasi. Yang dipublikasi biasanya ya ada yang objektif, ada yang tidak objektif. Itu ada. Nah, yang kedua itu survei yang objektif tapi disimpan. Ya bisa jadi ini survei objektif disimpan itu bisa jadi Anies teratas gitu loh. Bisa jadi. Yang kedua capres lainnya dimainkan dengan angka sekian dan sekian kan begitu. Itu terjadi. Jangan lupa survei itu kalau lembaganya yang kredibel oke. Bisa dipertanggungjawabkan, kita akademik di situ. Tetapi jangan lupa survei itu bisnis kekuasaan juga. Jadi bisnis kekuasaan yang suatu saat juga bisa dimainkan untuk kepentingan kekuasaan. Jadi saya melihat ya tadi ya bisa jadi lembaga survei yang objektif itu memberi masukan kepada lawan politik bahwa Anies itu sesungguhnya surveinya tinggi, bisa tertinggi. Tetapi yang dipublikasi itu ya yang pihak yang lain begitu. Itu bisa terjadi Bang dalam konteks dunia survei kita hari ini. Oke, Mas Herzaki, kalau Mas Herzaki meyakini upaya pengajuan PK ini disebutkan sebagai upaya lanjutan pembegalan terhadap Partai Demokrat yang ujungnya nanti kalau Partai Demokratnya terbegal maka koalisi ini yang mengajukan nama Anies tidak terbentuk. Tapi kita lihat sekarang Mas Herzaki, ini kan dilakukan oleh Pak Muldoko yang merupakan Kepala Kantor Staf Presiden ya, KSP. Mungkinkah ini kemudian bisa dikaitkan hubungannya bahwa ini adalah cawe-cawe istana, dalam hal ini Presiden? Apakah mungkin seperti itu pemikiran dari teman-teman Partai Demokrat? Karena kalau kita lihat juga nih, publik awam melihat di berbagai laporan media ya, kita lihat juga, kita baca di sebuah pemberitaan di sebuah majalah begitu, melihat seolah-olah ini mendorong, Presiden ini mendorong nama-nama tertentu, mengajak kunker, itu kan yang beberapa kali kan ada berita seperti itu ya, bahkan Presiden sendiri yang ngomong, kalau Pak Prabowo sering minta, ya kan, mungkin Pak Zulkifli Hasan diam-diam aja, setelah kunker, ya kita nggak tahu surveinya naik, ya itu kan gara-gara Pak Prabowo sendiri, Pak Zulhas kemudian diajak kunker juga kan ini. Nah di persoalan tengah-tengah pemberitaan seperti itu, artinya kan kita lihat memang Pak Jokowi sedang mencoba memunculkan asumsi publik ya, nama-nama yang diajukan lah di bursa pencapresan di 2024. Nah, yang tidak masuk nama-nama yang didorong itu kalau bisa tidak maju. Apalagi kalau kita lihat yang masuk ke Partai Demokrat dalam konteks untuk merebut Partai Demokrat, Pak Muldoko yang adalah merupakan
orang KSP ya, Kepala Kantor Staf Presiden, orang istana begitu. Apakah Partai Demokrat sampai ke sana arah pemikirannya, Mas Herzaki? Kami mencermati juga ada situasi, ya, ada masukan juga, ada pandangan juga yang banyak beredar, baik di kader kami, di konstituen kami, maupun juga dari masyarakat umum. Ada pakar-pakar juga yang menyampaikan kepada kami. Ada dua hal yang menjadi pertanyaan besar. Gitu. Pertama adalah, Pak Jokowi apa tidak tahu ini? Gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Muldoko ini? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Kalau sampai seorang pemimpin kita, seorang presiden tidak tahu apa yang dilakukan oleh kepala staf presiden, namanya aja kepala staf presiden, orang yang melekat ini, yang dekat sekali, Mas. Kan begitu. Ya kan? Maka namanya kepala staf presiden ini lebih dekat dari menteri-menteri beliau nih seharusnya. Ya kan? Karena bagaimanapun mau surat, mau apapun, macam-macam lah pokoknya ya. Nah, setahu kami semuanya kan diorkestrasi. Kalau di luar negeri, di Amerika itu kan namanya chief of staff ya kan? Yang powerful sekali gitu. Nah, kan menjadi pertanyaan besar, mengapa kalau bisa-bisanya seorang presiden tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang kepala stafnya. Nah, ini kan publik akan bertanya ini. Ini kapabilitas presiden yang kita tahu seharusnya tidak seperti itu. Tapi kan akan ada pertanyaan besar, ada apa ini gitu. Kalau sampai tidak tahu. Ini kan satu hal ya. Nah, tapi di sisi yang lain, juga ada pertanyaan besar. Loh, kalau beliau tahu mengapa dibiarkan saja? Apakah ternyata beliau merestui? Kan begitu jadi pertanyaan besarnya. Iya kan? Atau beliau menganggap bahwa ini hal yang biasa saja, tindakan-tindakan yang banal, yang kasar, yang tidak sesuai aturan, tidak pantas secara moral dan etika. Ini bukan kami yang bicara mengenai ini, tapi banyak pihak pengamat, akademisi yang bicara bahwa ini sangat tidak pantas, tidak bermoral, merusak demokrasi apa yang dilakukan Pak Muldoko ini gitu. Nah, sehingga mengapa seorang Bapak Presiden tidak melarang ini, tidak mencegah ini, ada apa ini? Nah, ini kan yang sangat kami sayangkan. Kalaupun misalnya ternyata Pak Presiden ini tidak bagian dari ini gitu, ya kan, tidak terlibat, tidak ikut. Paling tidak ada teguran keras ya. Kalau misalnya kita lihat kasus yang sebelumnya, sebelum pengajuan PK ini, ada teguran keras atau mungkin dicopot atau bagaimana gitu ya, mungkin ya Mas Herzaki, maksudnya begitu ya? Ya, itu juga yang banyak menjadi masukan dari publik yang menyampaikan ke kami, mengapa sepertinya tidak ada tindakan apapun terhadap seorang yang melakukan begal partai, begal demokrasi ini ya. Mengapa sebelum ini tidak dicopot? Orang malah pikir ini kapan nih mau dicopot? Itu semua bertanya kepada kami loh, mana saya tahu, saya bilang, kita nggak tahu, itu kan ranahnya presiden, tetapi kan perbuatannya benar-benar keterlaluan dan membuat malu wajah Bapak Presiden ini, ya nggak? Ini kan Pak Presiden udah berupaya bersama teman-teman, kami tahu kan, teman-teman partai koalisi saat ini, pengusung pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin membangun negeri inilah dalam 8 tahun terakhir ini gitu, dengan terlepas dengan segala kekurangannya, ya kan? Tetapi kemudian bukannya fokus kabinetnya ini membangun ke depan, ya PR-PR yang masih tersisa diselesaikan, tapi kok kemudian malah ada orang sangat dekatnya, tenaganya dipakai buat begal partai. Ya wajar saja kalau muncul tadi spekulasi kalau misalnya memang sebisa mungkin yang maju Pilpres 2024 itu ya semuanya all president man or woman gitu. Ya, dan Mas Anies ya mohon maaf, Mas Anies Baswedan baca pres kami Partai Demokrat, baca pres Koalisi Perubahan ini kan bukan presiden man gitu loh, ya kan, malah dianggap sebagai suatu bentuk ancaman karena dibilang antitesis, bagian dari perubahan. Dan tadi makasih Mas Ujang menyampaikan punya peluang besar menang ini Mas Anies ini. Kenapa? Ya ini satu-satunya capres yang udah ada loh, ya kan? Yang lain kan masih tarik ulur, dan ini kan capres independen, maksudnya independen. Kenapa? 3 partai ini mau ditekan kayak apa sampai dengan saat ini ya, tetap tidak bergeming, tetap percaya diri, tetap mengusung Mas Anies Baswedan. Dan Mas Anies Baswedan sendiri menerimanya dengan penuh kepercayaan diri dan menyiapkan diri terjun ke masyarakat ini kita semua sama-sama. Ya kan? Tapi kalau yang lain kan kita masih belum tahu nih. Ya kan, ini kan masih bingung kita nih. Ada yang udah koalisi, ada yang belum, ada yang kemudian mendadak mau gabung, mau apa. Ya itu memang hak masing-masing. Tetapi kan kita juga bisa melihat di sini seakan-akan bahwa pemenang 2024 itu adalah Anies Baswedan sepertinya. Dan semua lagi berupaya mencari cara bagaimana agar Anies ini kalau memang tidak bisa dikalahkan, ya udahlah, jangan sampai maju ini. Nah, kan ini kan sangat disayangkan gitu. Iya kan? Padahal kita membacanya sampai ke situ ya, berarti ini bakal sulit dikalahkan, maka jangan sampai maju gitu ya. Iya itu kan, ya mohon maaf lah Mas, kan partai ini kan kita selain Demokrat kan sebelum ini kita tahu juga ada gangguan kepada tetangga kita kan begitu. Ya sesama koalisi perubahan ada gangguan-gangguan juga gitu ya. Kita bisa kita bukalah di sini ya kan. Kemudian yang kedua, ke Mas Anies sendiri pada saat keliling ke daerah kan gangguannya luar biasa gitu. Izin mendadak dicabut, mendadak lempar
sekarang ular lah dan macam-macam. Ini kan suatu bentuk teror dan intimidasi yang seharusnya tidak patut dilakukan di negeri bermartabat dan beradab seperti Indonesia saat ini gitu loh. Ibu Mega misalnya dari awal ya, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Mega kan mengawal pemilu nih dengan baik. Lalu Pak SBY juga mengawal pemilu dengan baik. Tidak ada tuh jegal-menjegal siapapun capres cawapres yang mau maju. Ya harapan kami Pak Joko Widodo bisa mengikutilah jejak langkah. Kalau nggak mau mengikuti jejak langkah Pak SBY, ikutilah jejak langkah Bu Megawati selaku patron beliau, selaku ketua umum beliau di partainya beliau gitu ya kan, yang sukses melaksanakan pemilu 2004 dengan baik. Ini ujian besar Mas, mohon maaf. Bagi kami ini ujian besar bagi seorang Bapak Presiden. Apakah beliau akan dikenang sebagai presiden yang mempertahankan demokrasi kita tetap kondusif dengan semua capres-cawapres bisa maju melenggang tanpa ada gangguan, atau malah sosok mohon maaf gitu ya yang tidak demokratis gitu, yang malah menyisakan luka dan merusak demokrasi yang sudah dibangun susah payah pasca reformasi. Nah itu yang kita lihat ya. Nah kasus Muldoko ini juga menjadi bagi kami test case juga. Bagaimana seorang dekatnya beliau ya, publik juga menilai tadi ya, wisdom crowd, pakar juga menilai ya, apa yang dilakukan ini tidak pantas gitu. Lalu mengapa masih dibiarkan di posisi seorang KSPI ini? Nah ini kami nggak mau lah Pak Jokowi terseret-seret gitu loh Mas Indra. Tapi kalau Pak Jokowi membiarkan ini terus terjadi kan nanti ya jangan salahkan publik gitu loh. Kalau mengira ya otaknya ternyata adalah siapa kan begitu. Kira-kira begitu kalau dari kami. Oke, tapi saya tertarik dengan ini nih. Tadi Mas Herzaki menyampaikan seolah-olah ada keinginan mau Pak Jokowi ini mewujudkan yang maju di 2024 ini all president man. Itu memang terlihat jelas ya Mas Herzaki ya? Jelas sih enggak ya, tapi kan yang kami tahu Pak SBY tidak pernah mengendorse siapapun dulu waktu beliau mau mengakhiri masa jabatan 2014. Ibu Mega juga kan maju sendiri, tidak endorse siapa, tapi maju karena beliau ketua umum partai. Nah, tapi kok sekarang ini kan endorse sana, endorse sini, habis ini si itu, habis ini si itu. Nah, ini kan kemudian menjadi pertanyaan besar. Lalu kan publik juga banyak menekan-nekan, wah koalisi ini dibentuk, biar si ini yang maju, koalisi ini dibentuk, ini yang maju. Lalu misalnya nih, yang ini kan ada pandangan begini, ini surveinya si A ini nomor 1. Ya udahlah nih, tinggal koalisinya aja dipikirin, surveinya nggak perlu dibantu. Nah, kemudian satu calon lagi nih, ini sudah ada koalisinya, tetapi surveinya masih rendah nih. Paling ntar bisa disikat nih sama Anies sih. Mohon maaf gitu ya di putaran pertama nih. Ya sebisa mungkin yang maju putaran kedua orang kita semua lah. Ini kan ada pikiran-pikiran seperti ini nih. Yang masuk ke kami ya, masukan-masukan ini seperti ini loh skenario-nya Bang. Ini kan kita juga, seperti itu ya gitu. Ya wajar lah kalau publik bisa punya skenario, lagi-lagi ya tadi. Karena apa yang dilakukan oleh Presiden ini dan para pembantunya ternyata malah mengkonfirmasi apa yang diprediksi oleh publik gitu loh sampai dengan saat ini. Gitu Mas Indra. Pak Saud melihat pandangan Pak Mas Ujang, Mas Herzaki tadi, kalau kita lebarkan berarti jauh dong dari soal keinginan KPK terutama di zaman Pak Saud, politik yang cerdas berintegritas Pak Saud. Jadi kalau kita lihat kan kalau di Lehmanas tuh orang kan selalu bicara, Anda nggak boleh bicara politik kalau nggak bicara ekonomi kan. Anda nggak boleh bicara sosial kalau nggak bicara pertahanan keamanan. Makanya doktrinnya itu selalu ipolik sosbud hankam kan gitu ya, satu paket gitu. Politik dengan ekonomi itu kelindan semua lah. Leakage gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi yang sekarang ini, kalau kita mau dekatin semua teori kan, ini kan sekarang paling menarik itu pakai teorinya behavior ya, perilaku kan gitu ya. Nah, perilakunya ini memang sekarang ini kamplengin dulu, urusan belakangan, hajar dulu, dibikin noisy aja gitu. Pokoknya apa aja yang ada, masukin aja semua. Ngomong sini, besok capres sini, ini. Terus siapa lagi dengan pasukannya, dengan dengan buzzer-buzzernya. Pokoknya hajar dulu aja, yang penting noisy. Jadi ini kan masih mau pakai teori lama. Padahal sekarang rakyat udah tahu yang namanya itu teori-teori melakukan penipuan dengan media itu rakyat sudah paham sekarang karena memang jejak digital itu paham betul dan orang-orang yang wisdom crowd tadi itu selalu menampilkan jejak-jejak lama gitu. Makanya kalau jejak-jejak lama itu omongan mulai dari tahun 15 dia menjabat sampai saat ini kan dimunculin semua tuh ngomongnya nggak ketemu. Bahkan kalau dibuat tuh ada 1000 lebih tuh. Ngomong ini nggak ada, ngomong ini nggak ada, ngomong ini nggak ada. Maksud saya ini loh, dari sekian banyak
aksi yang dilakukan yang akhirnya menurunkan popularitas, yang menurunkan tingkat kepercayaan, yang ya kita sangat umum lah mengatakan Asia ini memang low trust society ya. Ya, Pak Tapi Saud. sekarang mereka mau coba mengangkat kepercayaan ke publik. Tapi publik itu udah punya referensi sendiri bahwa Betul. kamu itu cuma ngomong doang, nggak bisa dibuktikan semua omongannya gitu loh. Nah, jadi dia makin Ya. lebih panik lagi. Jadi sekarang ya udah hajar dulu aja deh dengan segala macam lah, pokoknya bikin aja noisy aja, noisy, berisik aja dibuat kayak begitu gitu, urusan belakangan gitu. Tapi begini Pak Saud, apakah ini kemudian berdampak pada sosok presiden sendiri, Pak Saud Situmorang? Karena kan begini, tadi dari satu sisi ketika disebutkan terkait dengan Pak Endar ada pencopotan Endar ada ketidakjelasan. Kemudian ada upaya pembegalan partai politik, Partai Demokrat dalam hal ini yang dilakukan oleh Pak Muldoko yang merupakan Kepala Kantor Staf Presiden, KSP. Itu akan berdampak pada sosok seorang Presiden Jokowi sendiri. Sementara kita tahu di berbagai aktivitasnya, Presiden Jokowi juga kerap kali menunjukkan ke publik, kayak misalnya ke sebuah di sawah begitu ya, dengan dua sosok yang ada tinggi surveinya di luar Anies Baswedan. Lalu kemudian kita lihat juga kemarin kunker dan seringkali begitulah menyiratkan ke publik ya presiden ke depan tuh rambutnya yang putih karena kerja keras kayak gitu-gitu loh. Itu bagaimana Pak Saud dampaknya terhadap seorang Presiden Jokowi? Ya itu tadi dia berupaya itu kan dengan berbagai cara, berbagai model, berbagai teori dipakai, ya kan? Ya saya menyebutnya complexity teori mulai dari yang sangat kecil sekalipun bila perlu bikin statement, bikin apa gitu ya. Tapi tanpa disadari, ya kan, bahwa sekarang ini publik sudah memahami itu. Jadi kalau ada upaya dilakukan dengan berbagai cara untuk kemudian menunjukkan bahwa kita punya barang lebih baik daripada toko sebelah, bahkan dia nggak tahu bahwa barang toko sebelah itu lebih baik dari barang dia punya gitu loh. Dia nggak ngerti itu. Ya kan tadi Mas Herzaki udah jelaskan bagaimana animo masyarakat untuk merespon di daerah. Saya baru 2 minggu berada di hutan pun kalau ditanya itu populer juga tuh Anies. Jadi mau gimana dong? Ya kan? Jadi maksudnya gini. Ini faktanya sudah sedemikian rupa. Jadi kita jangan bikin lagi teori-teori yang memungkinkan bahwa kita bisa menang dengan cara-cara seperti yang dilakukan Trump. Susah, ntar masuk penjara loh. Masuk penjara lu ntar. Susah itu urusannya. Makanya kemarin di Paramadina saya bilang, Pak Saud nih gimana sih? Ya susah lah kalau milih model Singapura, kita nggak mungkin. Karena model Singapura itu kan memang tertata, pemimpinnya kuat. Rakyatnya percaya, mau anaknya Lee Hsien Yang dari Dirut Singtel, anaknya dari Perdana Menteri, memang ada meritokrasi di situ loh gitu ya kan. Meritokrasi ini kan hal yang nggak gampang. Terus gimana Pak Saud? Ya mungkin kita pakai model Amerika lah, ya kan, itu indeks persepsi korupsinya kan 70, Singapura kan 80. Jadi selanjutnya ya kayak Amerika, presidennya kalau macam-macam kita penjarain juga, ya gitu kan, kayak gitu seharusnya. Oke, jadi cara kalau mau menang ya bertarung aja, jangan pakai cara-cara seperti Trump ya, masuk penjara. Ini akan muncul loh. Iya. Ini jejak digital ada ini kan, kalau kita bicara hukum pembuktian itu kan nanti bisa dimunculkan bukti itu. Apalagi kalau tadi ada kesan memaksakan sesuatu yang bukan pidana menjadi pidana, itu adalah tindakan pidana itu sendiri ya, Pak Saud ya. Iya dong. Kalau enggak kita percuma kuliah tuh, fakultas hukum suruh tutup aja semua. Iya. Oke, saya ingin kesimpulan akhir dari Pak Ujang sendiri. Ini kira-kira akan berlangsung berapa lama? Kan pemilihan 2024 Februari 2024. Kurang berapa bulan nih Pak Ujang? Artinya kurang dari setahun ya? Enggak, pendaftaran capres-cawapres di bulan September, Bang. Jadi ini sampai September ini mainnya ini. Bagaimana Anies tidak bisa daftar di bulan September 2023. Arahnya ke sana. Jadi bukan lagi di 14 Februari itu pencoblosannya. Dan penetapannya itu di bulan November. Jadi pendaftarannya di bulan September, penetapannya di bulan November. Jadi ya sampai bulan September ini permainan yang dilakukan oleh mereka seperti itu. Oke, baik. Nah, Mas Herzaki, kalau melihat selanjutnya nih, kalau melihat ada upaya dari orang yang disebut lingkar istana lah ya, kita nggak tahu hubungannya langsung atau tidak,
Tapi di situ kan pasti Pak Muldoko yang majukan PK. Bagaimana Demokrat akan menghadapi ini? Kalau secara normalnya tadi kan Mas Herzaki firm, ini bisa menang. Tapi ini kan kita lihat ada Pak Muldoko di situ. Bagaimana Mas Herzaki? Demokrat siap Pertama, menghadapi ini? ya, makasih Mas Indra. Karena kalau dari kami pertama, kalau kami sendiri tentunya tidak akan bisa menang lah melawan kekuasaan gitu. Ya kan? Kalau dari kami ya tentu saja bagaimanapun kami membutuhkan dukungan dari rakyat. Ya kan, dari rakyat, dari kalangan penggiat masyarakat sipil, dari penggiat demokrasi, penggiat HAM gitu. Karena apa yang kami hadapi ini saat ini bukan lagi sekedar Demokrat melawan status quo, tetapi juga adalah bagaimana kekuatan yang pro demokrasi, yang ingin agar demokrasi di Indonesia ini tetap tegak, tetap jujur, mengedepankan tadi yang disampaikan oleh Pak Saud tadi ya, kita mengedepankan integritas, ya, berkeadapan gitu. Nah, inilah yang kami sampaikan kepada publik bahwa ayo kita sama-sama berjuang sampai dengan saat ini. Yo, kami Demokrat tak akan gentar. Ini bukan masalah menang dan kalah kalau Mas Ahy bilang ya. Ini adalah masalah memperjuangkan bukan hanya sekedar kedaulatan dan kehormatan partai, tetapi juga bagaimana kita menjaga agar demokrasi kita ini terus tumbuh dengan baik ke depannya. Dan ada amanah yang besar dari rakyat. Bagaimana agar pemilu 2024 ada calon yang bernama Anies Baswedan itu diusung oleh koalisi perubahan, di dalamnya ada Partai Demokrat untuk bisa berlaga dan insya Allah bisa menang. Kalau bisa berlaga ini insya Allah bisa menang karena ini adalah dorongan dari rakyat, dorongan dari masyarakat. Ya tentu kami Demokrat sendiri akan berupaya semaksimal mungkin, semua upaya hukum akan kami tempuh. Kami rapatkan barisan semua, tapi bagaimanapun kami juga bingung ini kan. Ya kalau dari kami siap ini, DPP siap. Teman-teman di daerah 38 ketua DPD di provinsi sudah meminta perlindungan hukum kepada mengirimkan surat perlindungan hukum. Karena apa? Kita kan yang sah. Lalu 514 kabupaten kota pengurus kami seluruh Indonesia juga meminta perlindungan hukum. Kan menjadi pertanyaan besar, semua elemen pengurus yang sah secara hukum sesuai dengan undang-undang dilindungi dan juga sesuai dengan konstitusi. Lalu kalau sampai misalnya ada keputusan yang tidak berdasarkan hukum, ada apa ini negeri ini gitu. Dan bagi kami ini bukan upaya terakhir. Kalau sampai keadilan dan kebenaran ternyata dikalahkan oleh tirani kekuasaan, kami juga siap untuk melakukan ya aksi-aksi menuntut hak kami, turun ke jalan, ya dan hal-hal lainnya. Tapi kami berharap tentu itu tidak perlu terjadilah. Bisa jadi itu juga bagian dari upaya bisa ditunda. Saran kami, ayolah kita mari letakkan hukum pada urusan hukum dan marilah kita bertarung ya di kontestasi Pilpres 2024 dengan jujur dan adil, dengan jagoan dan calon kita masing-masing. Ya, biarkan rakyat yang menentukan. Janganlah baku atur itu. Bukan demokrasi itu. Itu otoriter namanya. Ya. Oke, makasih. Pak Saud, penutup sedikit Pak Saud agar kita benar-benar bisa menuju ke politik cerdas berintegritas seperti yang juga KPK terlibat di sana untuk menyusun ini dengan baik ya, mungkin di era Pak Saud dan mungkin sebelumnya gitu. Jadi kita meminta kepada masyarakat semua ini kalau bisa Pilpres kali ini titik balik kita kembali ke era pertama kita waktu mau reformasi. Nah ini sebenarnya ini saya minta juga Mas Herzaki dengan semua parpol ya terlebih yang udah menunjukkan apa namanya sejak awal concern dengan siapa-siapa yang harus memimpin negeri ini, karena memang dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki integriti, yang sustainable emosinya, sustainable pengetahuannya, sustainable integritasnya, nggak gerubak-gerubuk kayak gitu, dia tenang, kalem gitu, ya kan? Saya nggak bilang yang lain seperti apa gitu, tapi ada perbedaan memang dari sisi sustainability integrity. Kalau di Paramadina kemarin saya puji-puji. Waktu jadi rektor aja, dia wajib membuat mata kuliah 3 SKS, kuliah wajib kepada seluruh mahasiswa Paramadina. Sedangkan ITB itu 3 SKS pilihan gitu. Jadi dari dalamnya memang sudah integritinya sudah muncul. Nah kemudian karena kita bicara kontestasi tahun 2024, ya kita meminta rakyat kita untuk mulai menyadari, mari kita sama-sama mengakui menggunakan hati nurani kita. Sebenarnya siapa sih di antara calon ini sekarang yang minim risiko korupsinya? Saya selalu mengatakan minim risiko korupsinya, nggak ada jaminan bakal ini bersih benar ya. Tetapi kalau kita sudah melihat personality yang seperti itu, ya kita harus trust untuk kemudian
supaya kerja tahun 2012 yang saya sebutkan tadi untuk politik cerdas berintegritas itu nggak sia-sia. Ya, ya. Saya khawatir indeks persepsi korupsi kita tahun depan kalau begini cara kita membina politik, which is politik sangat menentukan, jangan-jangan akan turun lagi. Terus Anda bilang, oh nggak ada kaitan dengan investasi Pak Saud. Ya iyalah kita mesti diskusi berapa jam lagi kalau begitu ya nggak? Boleh dari awal. Ya, Iya. jadi itu dulu mungkin Mas. Oke, baik Pak Saud Situmorang, Mas Herzaki, Bang Ujang Komarudin, terima kasih atas waktunya di cross check kali ini, di akhir pekan kali ini. Semoga kita semakin terinfo, juga semakin menambah wawasan kita semua, dan mungkin Mas Herzaki bisa selamat berjuang Mas Herzaki kalau begitu ya. Iya, terima kasih Mas Mohon Herzaki, dukungannya, Mas Ujang, nonton media. Pak Saud, Terima kasih. terima kasih. atas Sama-sama waktunya. Bang Indra, Salam sehat Bang Saud, untuk kita Bang semua. Herzaki. Ya, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam Crosscheck. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih Anda yang terus menonton program Crosscheck di kanal YouTube medcom.id setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.